tips untuk ibu-ibu dari Gen Z ya, yang rentan banget mengalami stres terutama ya. Saya lebih setuju Gen Z itu bukan tentang mengalami stres, tapi karena dia lebih tahu soal mental health. Kalau zaman kita nih Kak ya, kalau kita stres kita nggak tahu ini apa ya, tapi pokoknya nggak enak aja gitu. Pengennya makan banyak, pengennya jalan-jalan gitu, tapi nggak tahu ini namanya stres lah, depresi, apa segala macam gitu ya. Bipolar, borderline segala macam nggak tahu. Kalau anak zaman sekarang udah terbuka sosial media, malah mereka suka self diagnose. Jadi dikit-dikit, aduh depresi nih kayaknya aku, padahal salah gitu sebenarnya ya. Jadi karena udah terlalu terbuka arus informasinya. Kalau buat anak-anak 2 tahun pertama itu kan masa yang sangat krusial Kak ya. Jadi usahakan banget selama hamil dan selama menyusui itu kurangi sebisa mungkin stresnya. Jadi sekarang teman-teman yang baru mau jadi nyumbang harus belajar the art of masa bodoh. Pokoknya harus masa bodoh gitu Kak. Misalnya kan kita lagi hamil nih, pasti kita ada galau, melo-melo segala macam gitu kan ya. Oke itu wajar. Tapi kalau bisa kita sampai berantem, sedih, benci gitu sama orang yang sampai mendalam itu, please gimana pun caranya direduksi. Karena dulu saya juga waktu hamil kan sambil ngerjain tesis gitu ya, sambil ada penyusuan pernikahan dan lain-lain gitu kan, terus pindah ke tempat baru yang sangat asing, terus saya stres sendiri, terus ternyata itu melahirkan anak yang berbeda dengan anak kedua saya yang saya jauh lebih siap secara mental gitu, yang udah nggak stres, udah lebih bahagia, lebih bodo amat lah, nggak usah dipikirin gitu. Hasilnya dari bayi tuh kelihatan Kak, bayi loh ya, belum diapa-apain nih, belum diasuh kayak gimana, polasnya sama tapi anaknya berbeda. Yang satu lebih lebih temperamennya lebih lebih temperamen gitu, lebih cepet ke trigger. Satu lagi lebih tenang, karena saya selama hamil berbeda juga kondisi emosionalnya. Jadi harus gitu ya, harus berusaha untuk positif gitu, walaupun stres relaksasi dulu gitu kan, tarik nafas gitu, pokoknya dibuang jauh-jauh lah pikiran negatifnya. Yang kedua, jangan lupa anak itu kan butuh trust ya Kak 2 tahun pertama. Jadi kalau misalnya anak menyusui apa segala macam, itu mesti sigap gitu pengasuhnya. Jadi kalau dia nangis, mungkin nggak langsung digendong tapi ditepuk-tepuk dulu. At least dia tahu kalau pengasuhnya itu ready terus buat dia melihat. Karena kalau orang tua yang anaknya ditinggalin nangis lama terus-terusan, itu dia akan merasa insecure. Dan akhirnya dia jadi pemarah gitu Kak, mengalami separation anxiety karena dia merasa dunia ini tidak aman buat dia. Akhirnya dia sampai besar terus-terusan merengek, tantrum gitu, kayak craving for attention banget gitu. Itu ngaruh banget dari 2 tahun pertamanya dia. Lalu diajarin juga kata-kata, diajak ngobrol gitu ya, dengan ekspresi muka yang sangat positif gitu ya, agar anak kan jadi sponge gitu Kak ya. Itu dia agar dia bisa nanti kalau misalnya kita ngajarin tantrum, bisa memverbalisasi perasaannya, memverbalisasi emosinya gimana. Selanjutnya kita itu walaupun sangat sulit, ini paling sulit menurut saya ya. Kalau terutama udah kasih kecil, kita harus selalu jaga moodnya kita positif. Karena apa? Karena anak bayi, terutama di bawah 2 tahun, di saat berkembang banget otaknya, itu menyerap emosi orang tuanya seperti spons. Dia kayak bisa ngasih kaca gitu. Dia kayak bisa ngasih kaca, dia menyerap. Jadi kalau ibunya tuh lagi berantem lagi sama ayahnya, sama suaminya misalnya, atau lagi ada masalah, kan dia mungkin kacau gitu setelah hatinya ya, itu anak bayi langsung merespon loh, langsung jadi cranky, langsung jadi rewel. Dan kalau itu terjadi dalam waktu lama dan sering, lama-lama jadi negatif juga gitu ya. Dasar anak bayi itu sepertinya aduh ini negatif ya gitu. Itu kayak frekuensi gitu Kak, frekuensi radio yang ditangkap sama anak bayi gitu Kak.